Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan sebaik-baik nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan Islam. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya rahmat bagi seluruh alam beserta isinya. Ada kiranya orang yang berpendapat bahwasanya Islam adalah agama sufi yang menyendiri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sampai masuk ke dalam gua, bertapa dan meninggalkan kehidupan dunia. Maka sesungguhnya pendapat yang demikian itu tidaklah benar. Islam tidak pernah mengajarkan seseorang untuk beribadah sendiri, tetapi sebaliknya. Islam adalah agama yang menyerukan untuk memperbaiki hubungan tidak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi juga kepada sesama manusia, terutama tetangga. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak hikmah kenapa Islam memberikan petunjuk untuk selalu memuliakan tetangga. Tetangga adalah saudara yang paling dekat, bahkan lebih dekat dari saudara kandung kita sendiri. Suatu contoh, ketika anak kita sakit dan sedang tidak ada seorang pun di rumah, maka tetanggalah orang yang pertama kali memberikan pertolongan. Begitu juga ketika suatu saat terjadi musibah pada keluarga kita, maka tetanggalah orang yang pertama kali datang untuk menolong kita. Oleh karena itu, marilah kita muliakan tetangga kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan tetangga bukanlah perkara sulit. Rasulullah telah memberikan gambaran sederhana sebagaimana cara memuliakan tetangga. Abu Dzar radhiyallahu anhu taala berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hai Abu Dzar, jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah kuahnya, bagilah tetanggamu. Hadis riwayat Muslim. Sungguh perkara yang sederhana. Mungkin jika direfleksikan untuk hari ini, ada banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memuliakan tetangga. Semisal saat ini, banyak sekali berdiri minimarket, sampai-sampai hampir mematikan usaha mikro. Ada warung kecil di samping rumah kita. Terkadang kita lebih memilih untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan kita di minimarket tersebut, padahal kita harus menempuhnya dengan jarak yang cukup jauh. Padahal di samping kita
ada warung kecil milik tetangga. Dengan apa? Dengan alasan mungkin di minimarket lebih bersih, lebih higienis, lebih murah, dan lain sebagainya. Mulai sekarang, mari kita belajar untuk memuliakan tetangga. Mari kita belanja di warung kecil milik tetangga kita. Meskipun harganya lebih mahal, tidak masalah. Karena apa? Karena dengan kita berbelanja di warung kecil milik tetangga kita, itu berarti kita sudah memiliki niat untuk memberikan nafkah kepada tetangga kita. Subhanallah, betapa indah Islam menunjukkan ajarannya. Hadirin yang dirahmati Allah, memuliakan tetangga bisa kita lakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali berikut ini. Yang pertama, memulai mengucapkan salam pada tetangga. Ketika kita berpapasan dengan tetangga kita tidak perlu menunggu tetangga kita yang mengucapkan salam. Kita harus awali. Kita mulai ucapkan salam kepada tetangga kita tanpa harus menunggu tetangga kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Yang kedua, menjenguk tetangga yang sakit. Sewaktu-waktu kita mendengar tetangga kita sakit, segera kita jenguk tetangga kita. Yang ketiga, melayat atau takziah ketika tetangga sedang mendapatkan musibah. Bagaimanapun, kita sebagai tetangga yang baik harus bisa ikut merasakan kesedihan tetangga kita. Yang keempat, mengucapkan selamat kepada tetangga jika mereka mendapat kebahagiaan. Jadi ketika tetangga sedih, kita ikut bersedih. Dan ketika tetangga senang pun, kita harus ikut senang seperti itu. Kemudian yang kelima, berserikat dengan mereka dalam kebahagiaan dan saat mendapatkan nikmat. Yang keenam, meminta maaf jika berbuat salah. 7. Berusaha menundukkan pandangan untuk tidak memandang kepada suami-suami atau istri tetangga kita yang bukan mahram kita. Yang kedelapan, menjaga rumah tetangga ketika tetangga kita sedang pergi. Kesembilan, berusaha bersikap baik dan lemah lembut kepada anak-anak tetangga kita. Yang ke-10, berusaha mengajarkan perkara agama atau dunia yang tetangga tidak ketahui. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.